Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Mardini dari Program Studi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Dalam mata kuliah Kimia Unsur yang diampu oleh Ibu dosen Fitria Wijayanti, saya akan menjelaskan golongan 7A atau yang sering disebut dengan golongan halogen ya. Oke, unsur golongan halogen. Kenapa kok disebut dengan halogen? Jadi halogen ini serapan dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata ya. Yang pertama itu adalah halos, kemudian yang kedua itu adalah genes. Jadi halos ini itu artinya adalah garam. Kemudian genes ini artinya adalah pembentuk. Atau dengan nama lainnya halogen ini disebut juga dengan pembentuk garam ya. Nah, semua unsur yang terletak dalam golongan 7A yang mudah bereaksi dengan logam itu akan membentuk garam. Golongan 7A ini sangat reaktif. Golongan 7A ini sangat reaktif. Kenapa ia sangat reaktif? Karena ia memiliki keelektronegatifan yang sangat besar sehingga golongan 7A ini itu tidak ditemukan dalam keadaan bebas di alam, tetapi ia akan ditemukan dalam bentuk senyawa. Baik. Selanjutnya ini golongan 7A atau halogen ini itu terdiri dari ada fluor dengan nomor atom 9, kemudian ada klor itu dengan nomor atom 17, ada brom dengan nomor atom 35 dan iodin dengan nomor atom 53 dan yang terakhir itu ada astatin nomor atom 85. Oke. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat dari golongan 7A atau golongan halogen. Yang pertama itu ada fluor. Fluor ini adalah unsur yang paling elektronegatif dan paling reaktif ya. Fluor ini itu pertama kali diisolasi pada tahun 1886 oleh Mason. Kemudian yang kedua itu ada klor. Klor ini pada tahun 1774 ya. Itu ditemukan oleh Stöckle sebagai asam klorida dan dinamai oleh Davy pada tahun 1810. 1810 itu sesuai dengan warnanya atau chloros. Itu klor ini chloros itu artinya adalah kuning hijau yang menyatakan bahwa klorin itu benar-benar unsur baru, bukan senyawa asam yang mengandung oksigen. Kemudian ada brom. Nah, brom ini itu ditemukan oleh Ballard pada tahun 1826. Nah, ini brom ini itu dari kata bromos, itu artinya adalah berbau busuk. Brom terdapat pada bromide. Jadi brom ini terdapat pada bromide sebagai garam magnesium dan garam logam alkali dalam air laut. Kemudian itu ada iodium atau iodin ya, ditemukan oleh Courtois pada tahun 1812. 1812 iodin ini ditemukan di alam ditemukan itu sebagai iodide dalam air laut atau air asin. Nah, ganggang laut dan 23 isotop dan hanya satu yang stabil yaitu 1271 dari 1271 yang ditemukan di alam. Kemudian yang terakhir itu ada astatin. Nah, astatin ini adalah unsur radioaktif yang pertama yang dibuat sebagai hasil pemboman bismut dengan partikel-partikel alfa atau hasil sintesa pada tahun 1940 oleh Dr. Carson, Kr. McZ dan E. Segre ya. Oke, selanjutnya itu adalah kelimpahan ya. Seperti tadi yang sudah saya singgung sedikit bahwa golongan 7A ini tidak ditemukan dalam keadaan bebas di alam, tetapi dia ditemukan pada senyawa, dalam bentuk senyawa ya. Oke, yang pertama itu adalah fluor. Jadi fluor ini itu dapat ditemukan dalam mineral-mineral fluorspar. Ada CaF2, kirolit, dan fluoroapatit. Nah, pada gigi manusia juga ada, dalam gigi manusia dan gigi hewan juga ada terdapat, tapi sedikit, ada sedikit fluor.
Kemudian yang kedua itu adalah klor. Nah, klor ini itu ditemukan dalam kerak bumi itu sebagai mineral ion-ion klorida seperti batu garam NaCl, ada karnalit, KCl, MgCl2, 6H2O, dan kloroargirid, AgCl juga terdapat pada air laut ya. Dan garam-garam halide atau bentuk garam-garam halida ya. Kemudian yang ketiga itu ada brom. Senyawa brom ini itu juga ditemukan di air laut, endapan garam dan air mineral. Dalam kerak bumi, brom ini sebagai mineral bromoargirid ya, bromoargirid AgBr, ditemukan di perairan laut mati dengan sekitar 4.500 sampai 5.000 ppm kadarnya. Oke. Yang keempat itu adalah iodin. Iodin ini di alam itu dapat ditemukan dalam air laut ya, atau air asin, garam chili dan lain-lain. Nah, jadi iodin ini dapat melukai kulit, tapi kristal iodin ini bisa melukai kulit, sedangkan uap dari iodin ini dapat melukai mata dan selaput lendir. Oke. Iodin ini juga terdapat pada senyawa natrium iodat atau NaIO3 ya. Oke. Kemudian yang kelima itu ada astatin. Astatin ini sedikit itu di alam, dapat ditemukan hanya sedikit jumlahnya yang di alam, atau juga bisa disebut tidak dijumpai di alam, sebab unsur astatin ini itu sifatnya radioaktif sehingga dia mudah untuk berubah menjadi unsur lain yang lebih stabil. Oke, ini secara umum halogen ini di alam banyak dijumpai dalam bentuk garam atau senyawanya ya. Hal ini terjadi karena kereaktifan unsur halogen tersebut. Jadi semua unsur halogen ini kenapa dia di alam itu dapat ditemukan dalam bentuk senyawa atau tidak dijumpai dalam keadaan bebas ya, karena kereaktifannya itu sangat tinggi. Selanjutnya itu adalah pembuatan, di mana pembuatan fluor ini dibuat dengan elektrolisis cairan HF yang dicampur dengan lelehan KF pada suhu 80 sampai 100 derajat Celcius. Jadi ini dibuat dengan elektrolisis ya. Fluor ini dari elektrolisis cairan HF kemudian dicampur dengan lelehan KF. Nah, reaksinya sebagai berikut. Ini dia reaksinya. Reaksi yang terjadi ketika proses elektrolisis ini. Kemudian itu pada pembuatan klor. Nah, klor ini dibuat dengan ada dua jalur ya, ada dua cara. Yang pertama itu bisa dibuat dengan proses diakon, di mana reaksinya di sini ada 4HCl aquos plus O2 gas menjadi 2H2O liquid plus 2Cl2 gas. Di sini pada proses ini itu menggunakan katalis CuCl2 ya. Kemudian ada jalur yang kedua, itu ada klor. Klor ini dapat dibuat dengan melalui elektrolisis lelehan NaCl. Selain dengan proses diakon, klor ini juga bisa dibuat dengan elektrolisis lelehan NaCl ya. Jadi ini adalah reaksinya dengan katodenya 2Na+, liquid plus 2 elektron dan seterusnya ya. Kemudian itu ada brom. Brom ini dapat dibuat dari larutan garam air laut yang mengandung ion Cl- dan Br-. Karena dengan adanya ion Cl-, maka ketika dialirkan gas Cl2, maka akan terbentuk gas Br2. Jadi ini adalah reaksinya Cl2 plus Br- menjadi Cl- plus Br2. Selanjutnya itu adalah iodin atau iodium. Ini juga dapat dibuat dengan dua jalur ya. Ada dibuat dari elektrolisis larutan garam NaI pekat. Kemudian yang kedua ada dengan mereaksikan NaIO3 dengan H2SO3. 3. Nah, reaksinya ada di sini. Kemudian yang ketiga itu adalah iodin. Iodin ini juga dapat dibuat dengan dua jalur ya. Ada dibuat dari elektrolisis larutan garam NaI pekat. Kemudian yang kedua ada dengan mereaksikan NaIO3 dengan H2SO3. Nah, reaksinya ada di sini. Reaksinya ada di sini.
Kemudian yang terakhir itu ada astatin atau AT ya. Astatin ini diperoleh dari penembakan Bi dengan partikel alfa atau He. Jadi astatin ini bersifat radioaktif dan mempunyai waktu parapendek atau 8,1 jam. Nah, selanjutnya itu adalah sifat fisik. Di sini sudah ada tabel. Dilihat dari nomor atomnya itu ada 9, ada fluor itu dengan nomor atom 9, klorid dengan nomor atom 17, bromin 35, dan iodin ada 53. Dan bisa kita lihat elektron valensinya itu ada jumlahnya 7 semua ya. Di sini ada konfigurasi elektronnya itu ada He 2s2 2p5, Ne 3s2 3p5, Ar 4s2 4p5, kemudian ada Kr 5s2 5p5. Semua ini memiliki elektron valensi 7 ya. Di sini ada 2 tambah 5 7, 2 5 7 7. Memiliki elektron valensi 7 di mana ia akan lebih mudah menangkap atau menarik satu elektron untuk menjadi lebih stabil. Stabil itu menjadi 8 elektron ya. 8 elektron dia stabil sehingga ia dapat membentuk ion negatif. Nah, dari konfigurasi elektron ini kita dapat menentukan sifat-sifat dari halogen ini ya. Jadi secara umum di mana sifat-sifat halogen ini keelektronegativitasnya itu sangat tinggi. Kemudian wujudnya itu fluor ini berwujud gas, klor ini gas, brom cair, dan iodin ini padat. Ada juga warna, fluor ini warnanya kuning muda, kalau klor ini kuning kehijauan, brom ini merah kecoklatan, dan iodin ini ungu. Iodin ini adalah ungu kehitaman ya. Kemudian jari-jarinya itu ada 1,36, 1,81. Bisa kita lihat di sini jari-jarinya itu semakin ke bawah. Ini kan semakin ke bawah ya. Ini kan satu golongan. Fluorin, klorin, bromin sama iodin ini adalah dalam satu golongan. Artinya dia semakin ke bawah, jari-jari ionnya itu semakin besar. Kemudian ada titik lelehnya. Titik lelehnya juga semakin besar. Min 220, min 101, 101, min 7,2, kemudian ada plus 113. Ya, bisa kita lihat di sini juga semakin besar. Di sini ini juga titik didihnya berbeda. Kemudian ada elektronegativitasnya juga dari besar, kemudian ke kecil dari 4, kemudian ke 3, ke 2, ke 8, artinya dari atas ke bawah itu elektronegativitasnya itu semakin besar ya. Karena jika kita lihat letak dari golongan 7A ini adalah sebelah kanan ya. Jadi keelektronegatifannya itu sangat tinggi. Kemudian ada energi ionisasi. Energi ionisasi ini adalah energi yang diperlukan untuk melepas elektron ya. Untuk melepas elektron. Jadi di sini ada 1600, 1200, 1,672,52 ada begini. Intinya tuh semakin ke bawah energi ionisasinya itu semakin kecil, semakin ke atas energi ionisasinya semakin besar. Kemudian ada afinitas elektron. Afinitas elektronnya juga bisa kita lihat di sini. Nah, dari 331, 347, 328. Jadi karena dia memiliki afinitas elektron yang sangat tinggi, maka dia akan mudah untuk menangkap elektron, membentuk ion negatif ya. Itulah ada F-, Cl-, Br-, I- gitu. Kemudian ini ada energi ikatan, bisa kita lihat energi ikatannya ya, ini berbeda-beda. Kemudian ada ini warna tadi sudah dijelaskan di sini ya. Ada kuning muda, hijau muda, merah tua atau coklat. Kemudian iodin ini ada dua jenis. Ketika
dalam padat itu warnanya hitam, kemudian gas itu warnanya ungu. Ini wujudnya ya. Wujudnya ini sudah saya jelaskan di atas tadi. Selanjutnya itu adalah sifat kimia, di mana sifat kimia ini terdiri dari kereaktifan, kelarutannya, kemudian titik didih dan titik leburnya, reaksi pendesakan, kemudian ada sifat asam. Baik ya, yang pertama kereaktifan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kereaktifan ya, di antaranya itu ada kereaktifan halogen, kemudian ada elektronegatifannya. Jadi kereaktifan halogen atau F itu lebih besar daripada Cl, kemudian Cl itu lebih besar daripada Br, kemudian Br itu lebih besar daripada I. Nah, kereaktifan halogen ini dipengaruhi oleh elektronegatifannya ya. Jadi ikatan halogen dan jari-jari atom. Jadi semakin besar keelektronegatifan, maka semakin reaktif karena semakin mudah untuk menarik elektron. Atau tadi yang saya sebut tadi, F itu lebih besar daripada Cl, kemudian Cl itu lebih besar daripada Br, kemudian Br juga lebih besar daripada I. Sebaliknya, semakin kecil energi ikatan halogen, itu semakin mudah diputuskan ikatan tersebut, sehingga makin reaktif halogen. Atau nantinya F itu lebih kecil daripada Cl, kemudian Cl lebih kecil daripada Br, dan Br itu lebih kecil daripada I. Yang kedua itu adalah kelarutan. Nah, kelarutan halogen dari fluor sampai iodin itu ketika dalam air ia semakin berkurang. Fluor ini selain larut juga bereaksi dengan air karena fluor ini sangat reaktif. Ia reaktif membentuk asam fluorida atau 2F2 dalam bentuk gas, ini ditambah dengan 2H2O liquid menjadi 4HF aqueous plus O2 gas. Sedangkan iodin itu sukar larut dalam air, tetapi dia mudah larut dalam larutan yang mengandung ion imin karena membentuk ion poliiodida atau I3- ya. Selanjutnya itu ada titik didih dan titik lebur. Nah, semua halogen itu mempunyai titik lebur dan titik didih yang rendah. Kenapa? Karena molekul-molekul halogen itu ditarik bersama oleh daya van der Waals yang lemah dan cuman sedikit tenaga yang diperlukan untuk mengatasinya. Untuk mengatasinya itu hanya sedikit tenaga yang diperlukan. Jadi semakin ke bawah titik lebur dan titik didih, halogen itu meningkat semakin ke bawah. Kemudian ada reaksi pendesakan ya. Jadi berlangsungnya suatu reaksi itu tidak hanya ditentukan oleh potensial sel, tetapi berlangsung atau tidaknya suatu reaksi itu dapat dilihat dari reaksi pendesakan halogen. Nah, halogen yang terletak lebih atas dalam golongan 7A dalam keadaan diatomik mampu mendesak ion halogen dari garamnya yang terletak di bawahnya. Oke. Sebelumnya diatomik itu artinya ia membentuk suatu molekul dengan mengikat dua unsur sejenis ya. Seperti F itu mengikat F itu membentuk F2, kemudian dan seterusnya seperti ini ya. Oke, ini contohnya F2 plus 2KCl menjadi 2KF plus Cl2 ya. Nah, jadi di sini ini bisa bereaksi, bisa kita lihat ini bisa bereaksi, sedangkan yang ini itu tidak bereaksi. Kemudian itu ada sifat asam. Oke. Sifat asam yang dapat dibentuk dari unsur halogen itu adalah asam halida dan oksihalida. Nah, ini ada dua ya yang bisa dibentuk oleh halogen. Yang pertama itu adalah asam halida. Nah, pada suhu kamar itu semua asam halida atau HX itu berupa gas, tidak berwarna dan berbau menusuk. Artinya baunya menusuk. Jadi asam halida ini terdiri dari asam fluorida atau HF, ada asam klorida atau HCl, ada asam bromida atau HBr, dan asam iodida atau HI.
Nah, kekuatan asam halida itu bergantung pada kekuatan ikatan antara HX atau kemudahan senyawa halida untuk memutuskan ikatan antara HX dalam golongan 7A. Jadi semakin ke atas antara atom HX itu semakin kuat. Urutan kekuatan asam itu ada HF itu lebih kecil daripada HCl, kemudian HCl ini lebih kecil daripada HBr, kemudian HBr ini lebih kecil daripada HI. Artinya di sini HI itu lebih besar, HI itu lebih asam daripada HF. Titik didih asam halida ini juga mempengaruhi ya, artinya dipengaruhi oleh massa atom relatif atau MR dan ikatan antar molekul. Jadi semakin besar MR, maka titik didih semakin tinggi. Maka kekuatan ikatan antar molekul, maka titik didih semakin tinggi. Pengurutan titik didih asam halida. Jadi, nah di sini ya perlu kita ingat bahwa HF itu titik didihnya lebih besar. Jadi dia meskipun MR-nya kecil, tapi titik didihnya ia memiliki titik didih yang lebih besar. Itulah di sini jadi urutannya itu menjadi HF itu lebih besar daripada HI. Meskipun tadi saya sebut HI itu lebih besar ya, lebih kuat keasamannya, tetapi karena di sini titik didihnya masih terkalahkan oleh titik didih HF, jadi HF ini lebih kuat daripada HI karena dia memiliki titik didih yang lebih kuat, titik didih yang lebih besar, sehingga kekuatan asamnya itu kuat walaupun dia memiliki MR kecil. Pada senyawa HF ini meskipun ia memiliki MR kecil, dia juga memiliki ikatan antar molekul yang sangat kuat ya. Jadi atau ikatan hidrogen ya. Itulah kenapa titik didihnya lebih tinggi atau paling tinggi. Nah, yang kedua itu ada asam oksihalida. Asam oksihalida ini apa sih asam oksihalida? Nah, asam oksihalida ini adalah asam yang mengandung oksigen. Artinya ada oksigen ya. Seperti kita lihat di sini ada oksigen X2O, H2O dan lain-lain ya. Halogennya memiliki bilangan oksidasi itu ada +1, +3, dan +7. Jadi ada untuk Cl, Br, I karena oksigen lebih elektronegatifan. Nah, pembentuknya di sini ada X2O plus H2O menjadi 2HXO dan seterusnya. Oke, selanjutnya itu adalah manfaat. Sini ini ada terakhir ya. Oke, ada fluor. Jadi di sini fluor itu dalam HF ia dapat digunakan untuk mengetsa atau membuat sketsa ya. Mengetsa ini membuat sketsa atau mengukir kaca. Mengukir kaca, kemudian ada freon 12 atau CF2Cl2 itu bisa menjadi pendingin atau refrigeran pada AC dan lemari es. Kemudian ada NaF itu bisa digunakan untuk menjadi pengawet kayu. Kemudian ada tetrafluoroetena atau C2F4 itu pada teflon atau panci anti lengket ya. Jadi ini digunakan untuk anti lengket pada teflon atau panci. Ini adalah gambaran dari fluor. Kemudian ada klor, gas Cl2 ini bisa digunakan sebagai desinfektan. Kemudian ada KCl ini bisa digunakan untuk pupuk tanaman. Kemudian ada DDT atau diklorodifenyl trichloroetana itu bisa digunakan sebagai insektisida. Kemudian ada PVC atau polyvinyl klorida ini bisa digunakan untuk membuat pipa ya atau pembuatan pipa. Jadi ada di sini ada CHCl3 atau chloroform ini bisa digunakan untuk pelarut organik dan obat bius. Kemudian ada KClO3 itu digunakan untuk bahan baku petasan dan korek api. Kemudian itu ada CaOCl2 kali atau kaporit ya. Ini bisa digunakan untuk zat disinfektan pada air. Selanjutnya itu ada NaClO dan CaOCl2 kali itu bisa digunakan untuk zat penggelantang atau pemutih pakaian.
pemutih pakaian ya. Kemudian ada NH4Cl, ini untuk elektrolit pada batu baterai. Kemudian yang terakhir itu NaCl, ini garam dapur atau pengawet. Garam dapur ya, garam yang sering kita makan buat sehari-hari itu. Selanjutnya itu adalah brom. Brom ini ada NaBr atau obat penenang syaraf. Kemudian ada CH3Br, ini sebagai zat pemadam kebakaran, bisa digunakan sebagai zat pemadam kebakaran ya. Kemudian ada C2H4Br2, ini bisa digunakan untuk meningkatkan mutu bensin. Yang terakhir itu ada AgBr, ini digunakan untuk fotografi. Kemudian ada iodium atau I ya. Ada I2, ini dapat digunakan untuk uji amilum pada karbohidrat. Kemudian ada I2 dalam alkohol, ini bisa digunakan sebagai antiseptik juga. Kemudian ada Ki sebagai obat anti jamur, ada CHI3 atau iodoform, ini bisa digunakan untuk zat antiseptik. Kemudian yang terakhir itu ada NaL, KiO3, NaO3, ini dapat digunakan untuk campuran garam dapur untuk mencegah penyakit gondok. Ini adalah gambaran dari iodium ya, kurang lebih seperti ini. Yang terakhir itu ada astatin. Nah, astatin ini terlalu jarang untuk digunakan. Karena tadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa astatin ini sangat jarang ya. Ini juga jarang ditemukan di alam, juga jarang digunakan. Oke. Untuk gambar-gambarnya tadi ini ya, ini kurang lebih gambarnya seperti ini. Oke, thank you, terima kasih. Jika ada salah dalam ucapan saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Ibu Fitria Wijayanti juga jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.